Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya para siswa-siswi MTS Raudhatul Banat di zona belajar MTS Raudhatul Banat. Bertemu lagi dengan saya. Di sini kita akan belajar sama-sama di mata pelajaran Al-Quran Hadis. Sebelum kita mulai, mari kita awali materi pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai, mari kita awali materi pada pagi hari ini dengan membaca Ummul Quran. Semoga apa yang kita pelajari nanti bisa bermanfaat buat kita semuanya. Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina Amin ya rabbal alamin. Sudah selesai ya. Untuk materi yang pertama di kelas 9 pelajaran Al-Quran Hadis, yaitu tentang hukum bacaan mat. Nah, di kelas 8 kita sudah mempelajari atau kita sudah pernah bertemu di tatap muka kelas 8. Nah, sekarang kelas 9 kita bertemu lagi dengan beberapa cabang dari hukum mat far'i. Kita ulas lagi ya materi kelas 8 sebentar saja. Hukum mat itu ada dua. Yang pertama mat tabi'i, yang kedua mat far'i. Mat tabi'i hanya satu. Ya mat tabi'i ini saja. Arti tabi'i itu asli. Kemudian yang mat far'i ini artinya cabang. Nah, cabang dari hukum mat far'i ini ada 14 macam. Seperti itu. Nah, nanti di materi yang kelas 9 ini untuk bab yang pertama kita akan membahas beberapa macam dari hukum mat far'i. Kemudian masuk ke hukum bacaan mat untuk kelas 9 ini kita akan mempelajari yang pertama mat silah. Mat silah nanti ada dua, mat silah qasirah dan mat silah tawilah. Kemudian mat badal, kemudian mat tamkin, kemudian mat farqi atau pembeda. Nah, yang mat silah yang pertama. Mat silah tadi ada dua ya, yakni mat silah qasirah dan mat silah tawilah. Mat silah ini, dua-duanya ini dikatakan mat silah, terletak hanya pada huruf ha dhamir yang huruf sebelumnya ha dhamir berharokat hidup. Seperti itu. Kalau mat silah qasirah, tandanya mat silah qasirah yaitu ketika ada hak dhamir yang huruf sebelumnya berharokat hidup, kemudian setelah hak dhamir tadi tidak bersamaan dengan huruf alif atau hamzah, itu yang mat silah qasirah. Cara membacanya hanya satu alif. Contohnya yaitu innahu kana tawwaba. Innahu. Nah, itu hanya mat silah qasirah. Itu mat silah qasirah. Panjang bacanya hanya satu alif. Kemudian yang mat silah tawilah, yakni ketika ada hak dhamir yang huruf sebelumnya berharokat hidup dan setelahnya hak dhamir beriringan dengan huruf alif atau hamzah. Nah, untuk contohnya mat silah tawilah yaitu tertera dalam surat Al-Humazah ayat ketiga, berbunyi yahsabu annama lahu akhladah. Ada hak dhamir. Yahsabu annama lahu Nah, hu-nya itu hak dhamir. Kemudian setelah hak dhamir ada huruf alif berharokat hidup, maka dia dibaca mat silah tawilah. Mat silah tawilah. Panjang bacaannya dari mat silah tawilah yaitu sepanjang 2,5 alif atau 5 harokat. Itu mat silah tawilah. Kemudian setelah mat silah kita pelajari juga mat badal.
Yang badal itu artinya yaitu pengganti. Nah, di sini maksudnya pengganti yaitu di mana tempatnya mad badal, yaitu mad badal terletak pada huruf hamzah yang berharokat sukun bersamaan dengan huruf sebelumnya berharokat hamzah, yang berharokat fathah atau dhammah atau kasroh. Contohnya seperti apa? Contohnya yaitu ila fi Quraisy, ila. Nah, itu aslinya yaitu ada hamzah bukan ya. Tetapi karena dia hukumnya mad badal, maka dia terganti. Kalau ada huruf yang berharokat kasroh, maka pasangannya yaitu ya sukun. Maka hamzah sukunnya diganti dengan huruf ya sukun. Faham ya di sini ya? Badal artinya pengganti. Pengganti. Kalau di mushaf Indonesia itu sudah terganti dengan harokat yang ada tanda ada garis itu. Nanti saya tampilkan di sini. Itu mushaf yang ada di Indonesia. Kalau yang mushaf Arabi atau mushaf Utsmani dari Arab atau dari Mekah itu ada dua, ada hamzah yang sukun, ada hamzah yang hidup di sebelumnya hamzah sukun. Itu. Kemudian setelah mad badal kita mempelajari mad tamkin atau mad penetapan. Tamkin itu artinya tamkin itu artinya penetapan. Nah, letaknya di mana? Terletak pada huruf ya. Huruf ya yang kenapa? Huruf ya yang berharokat tasydid, dan huruf ya bertasydid itu berharokat kasroh, dan setelah huruf ya bertasydid tadi yaitu huruf ya berharokat sukun. Maka cara membacanya ditekan atau ditetapkan. Kan tamkin artinya penetapan. Contohnya seperti apa? Contohnya yaitu huyyitum. Huyyitum. Harus ditekan. Harus ditekan. Kemudian setelah mad tamkin, mad selanjutnya yaitu mad farqi. Yaitu artinya pembeda. Farqi artinya pembeda. Farqi artinya pembeda. Nah, mad farqi ini hanya terletak pada 4 bacaan saja atau 4 surat atau 4 ayat saja. Yang pertama terletak pada surat Al-An'am ayat 143 dan 144. Yang ketiga itu 1 dan 2 ya. Kemudian yang ketiga yaitu surat Yunus ayat ke-59. Kemudian yang keempat yaitu terletak pada surat An-Naml ayat 59. Nah, contohnya seperti apa cara membaca An'am? Contohnya yaitu surat Al-An'am. Saya kasih satu contoh saja. Surat Al-An'am ayat ke-143. Cara membacanya, Qul adzakaraini harrama amil unthayain. Qul Nah, mad farqinya yang mana? Yaitu huruf hamzah atau istilahnya yaitu hamzah istifham atau hamzah yang kalimat pertanyaan atau pembeda. Seperti itu. Nah, itu tentang mad farqi. Nah, nanti saya tampilkan di sebelah kanan untuk macam-macam bacaannya. Sudah ya, melihat semuanya. Kemudian selanjutnya, di materi yang pertama masih di kelas 9, yaitu tentang hukum alam. Apa itu pengertian hukum alam? Nah, hukum alam yaitu sesuatu hal alam yang terjadi sesuai dengan kodrat alam tersebut. Contohnya yaitu sinar matahari menyinari bumi, terjadinya siang dan malam. Kemudian adanya bulan purnama, adanya gerhana matahari. Nah, itu semua yaitu hukum alam. Sudah ditetapkan bahwasanya ini sudah terjadi di alam semesta. Kemudian setelah kita mengetahui hukum alam, pastinya hukum alam ini atau alam semesta ini akan ada masanya. Nah, kita mengetahui hari kiamat. Hari kiamat itu
banyak sekali surat-surat yang menerangkan tentang hari kiamat. Di sini kita akan mengetahui isi kandungan dari surat Al-Qari'ah dan surat Al-Zalzalah. Yang pertama surat Al-Qari'ah. Bunyinya yaitu, harus hafal semuanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'atu mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Yawma yakunun nasu kal-farashil mabthuth. Wa takunul jibalu kal-'ihnil manfush. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiyah narun hamiyah. Shadaqallahul azim. Kemudian surat Al-Zalzalah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yawma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Shadaqallahul azim. Selanjutnya tentang isi kandungan dari kedua surat tersebut. Surat Al-Qari'ah yaitu tentang surat Al-Qari'ah yaitu menjelaskan tentang kejadian hari kiamat. Di sini Allah mempertanyakan kepada umat manusia atau kepada Muhammad, apakah kalian tahu tentang hari kiamat? Bahwasanya hari kiamat itu tidak ada seorang pun atau makhluk satupun yang tahu tentang kejadian hari kiamat. Dan juga di akhir ayat di surat Al-Qari'ah ini disebutkan bahwasanya barang siapa yang timbangan amal kejelekannya lebih berat, maka dia akan diletakkan di neraka hawiyah atau neraka yang paling dalam. Dan juga dijelaskan bahwasanya di hari kiamat tersebut atau di dalam surat Al-Qiyamah atau Al-Qura, bahwasanya diterangkan di dalam surat Al-Qari'ah juga dijelaskan bahwasanya bahwa esok akan terjadi yaumul hisab juga terjadi, yaumul mizan juga terjadi, yaumul ba'ats atau hari kebangkitan juga terjadi, yaumul mahsyar atau di padang mahsyar, semua manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar, itu juga akan terjadi. Kemudian tentang surat Az-Zalzalah, ini juga dijelaskan bahwasannya barang siapa yang melakukan kebaikan sebesar biji sawi, kalau ada yang tahu biji sawi itu sangat kecil banget, pasti akan dipertanggungjawabkan. Baik itu kebaikannya ataupun kejelekannya. Walaupun besarnya hanya sebesar biji sawi, pasti akan dipertanggungjawabkan. Nah,
Itu isi kandungan dari surat Al-Qari'ah dan surat Al-Zalzalah. Kemudian penerapan kita sebagai umat muslim dalam menerapkan surat Al-Qari'ah dan surat Al-Zalzalah, yaitu yang pertama, kita harus meyakini di dalam hati kita masing-masing bahwa alam semesta ini ialah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, yakin tentang adanya hari kiamat. Karena hari kiamat merupakan salah satu dari rukun iman yang kelima. Kemudian yang selanjutnya yaitu yang ketiga, berusaha selalu melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, karena apa? Di dalam surat Al-Qari'ah dan surat Az-Zalzalah tadi juga dijelaskan, barang siapa yang melakukan apapun kelakuan di dunia pasti akan dipertanggungjawabkan. Baik itu jelek, baik itu baik, semua akan dipertanggungjawabkan oleh Allah dengan seadil-adilnya. Kemudian yang keempat yaitu segera laksanakan taubat atau segera bertaubatlah kalau kita sadar melakukan kesalahan atau melakukan perbuatan dosa. Pasti semua makhluk hidup atau manusia yang hidup dunia ini pernah melakukan, tidak luput dari dosa atau tidak pernah luput dari kesalahan. Makanya selagi kita masih ingat adanya Allah, maka kita harus segera bertaubat kalau sudah atau terlanjur melakukan kesalahan atau berbuat dosa. Kemudian yang terakhir, cara penerapan Quran surat Al-Qari'ah tadi yaitu yang kelima, yakin atau meyakini bahwasannya semua perlakuan dunia akan dipertanggungjawabkan di yaumul hisab kelak. Nah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga ilmu yang kita pelajari tadi bisa bermanfaat buat kita semuanya. Allahumma amin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.